Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widin Evan Channel. Kali ini kita mendatangi sebuah olahraga ya, sebuah jenis olahraga baru yang mungkin masih asing di telinga kita. Kita akan tanya-tanya yuk, mungkin dari salah satu pengurus olahraga apa ini gitu kan, kita bisa menjelaskan biar teman-teman di sana bisa tahu, oh ini loh gitu loh. Mungkin kita langsung aja kita tanya salah satu pengurusnya. Pak Hasan ya Pak. Siap, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi kita mendatangi tempat Pak Hasan latihan nih Pak ya. Siap, betul, betul. Mungkin banyak teman-teman yang masih bingung nih Pak nih. Ini olahraga apa sih sebenarnya Pak? Di tulisan itu kan mungkin kalau di bahasanya itu pentakyu ya. Ya, betul. Gitu. Mungkin kita belum tahu nih apa itu pentakyu atau apa. Mungkin Pak Hasan bisa jelaskan nih Pak. Apa sih Pak pentakyu itu Pak? Oke, baik Bang Widi, terima kasih sebelumnya udah mampir ke tempat lapangan. Alhamdulillah. Iya, dikasih waktu Alhamdulillah banget. Ini. Jadi beginilah lapangan kita, dan ini adalah cabang olahraga yang sebenarnya nggak baru-baru banget, Bang. Oh, nggak baru-baru banget. Di Indonesia sendiri itu dari 2011. Oh, justru 2011 ya? Sudah 2011. ada, betul. Cuma memang kalau di kita sendiri baru 2016. Oh, baru boomingnya 2016 di Banten. Dan kita adalah salah satu pelopor untuk petang di Banten juga. Oh, petang sebutannya petang. Sebutannya petang. Jadi emang tulisannya petanque, tapi kalau di Indonesia dibilangnya itu petang. Oh, petang. Ya, petang. Kalau di negara asalnya, jadi negara olahraga ini tuh dari Perancis, Bang. Oh, dari Perancis. Dari Perancis, jauh dari Eropa, jauh-jauh dari olahraga impor ya. Jauh-jauh datang ke sini, jadi di Perancis disebutnya petong dia. Petong. Cuma kalau kita petang. Petang, betul. Oh, berarti dari 2011 di Perancis. Datang dari Perancis dari ke Indonesia 2011. Dari 2016 itu baru mulai booming. Baru mulai booming di Banten sendiri gitu. Kalau apa tadi petang? Petang itu jadi kalau dari secara harfiah itu dia adalah kaki rapat, Bang. Oh, kaki rapat. Nah, jadi artinya memang kaki rapat. Kakinya tuh harus di dalam lingkaran yang sudah ditentukan. Oke. Jadi kita lempar itu ada jaraknya, dan kita harus melempar di dalam lingkaran yang sudah ada. Oh. Jadi kakinya harus rapat, nggak boleh diangkat. Nggak boleh diangkat. Nah, secara definisi artinya itu petang itu seperti itu. Kaki rapat ya. Kaki rapat. Oke. Kalau untuk apa sih asosiasi sendiri petang di Indonesia sudah menyebar ke Indonesia? Nah, kebetulan kalau di Indonesia itu sudah hampir seluruh provinsi sudah ada. Oh, hampir seluruh provinsi. Seluruh provinsi sudah ada. Dan di Indonesia sendiri kita sudah masuk PON nanti, Bang, 2024 di Aceh. 2024 sudah masuk PON ya? PON udah dipertandingkan di ya? PON di Aceh nanti. Jadi kita akan mempertandingkan 13 nomor. 13. Oh, ada 13 nomor. 13 nomor di Aceh. Apa itu Pak Hasan itu? Jadi ada nomor single man, single woman, double man, double woman, triple man, triple woman, triple mix A. Itu 2 putra 1 putri. Triple mix B 2 putri 1 putra, dan double mix, dan juga shooting man, shooting woman. Shooting man, shooting woman. Berarti ada 13 medali yang diperebutkan di sana nanti 2024. Medali 2024 di Aceh. Dan kebetulan dari Banten sendiri kita meloloskan 5 nomor. 5 nomor. 5 nomor kita akan bertanding di Aceh. Oh, meloloskan berarti ada sebelumnya ada kualifikasi. Ada kualifikasi, Bang. Sebelumnya kemarin ada kualifikasi di Bali. Oh, di Bali. Betul, di Bali. Jadi Banten mengirimkan semua 13 nomor, cuma yang lolos untuk berangkat ke PON hanya 5. Hanya 5 nomor. 5 cabang nomor ya. Nomor apa aja tuh, Pak? Nomor triple man, shooting man, terus triple mix B 2 putri 1 putra, beregu putra, dan juga double mix. Oh, double mix. Gitu. Jadi ada 5 nomor yang 5 nomor perebutkan untuk Banten. Nah, kita kembali lagi nih Pak Hasan ke masalah untuk rule gamenya petang itu sendiri. Petang sendiri itu gimana sih aturan mainnya Pak Hasan, bisa dijelaskan nggak biar teman-teman pada tahu nih petang itu? Oke, jadi teman-teman, petang itu gampang banget Bang mainnya itu. Dia kita lempar jack namanya atau boka, itu jaraknya itu 6 sampai 10 meter. 6 sampai 10 meter. 6 sampai 10 meter kita lempar. Nah, itu nanti
kita tinggal melempar bola kita, bosi kita mendekati si jack itu. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di belakang teman-teman kita lagi pada latihan. Pada latihan ya, iya. Dia hanya mendekatkan aja. Nanti yang paling dekat itu yang dapat poin. Oke. Skornya itu sampai 13 atau pakai waktu. Oh, tergantung kesepakatan mungkin. Tergantung dari panitia. Misalkan 1 jam sebelum 13, kalau sejam udah habis, skor 7-0 ya sudah selesai. Oh, selesai. Berarti 7-0 skor. Kalau pakai untuk sampai selesai 13 poin. Oke. Berarti bisa 6-7 ya kalau tipis itu 6-7 ya. Cuma uniknya di petang kita nggak ada seri bang, nggak kayak bola. Oh, nggak ada seri, harus 13 poin. Harus ada yang menang. Harus ada yang menang. Misalkan waktu habis skor 6 sama, dia harus main 1 kali lagi. Oh, untuk skornya berbeda. Iya. Teman-teman ini olahraga gampang lah dimainkan. Mudah ya, bisa kalangan semua bisa semua ya. Kalangan gitu. bisa. Untuk alat-alat sendiri nih, Pak Hasan. Kira-kira alat-alat yang dibutuhkan untuk olahraga petang itu apa sih? Jadi ada balls namanya. Balls itu bola besi. Nah, ini saya ambil dulu. Boleh. Nah ini, Bang. Jadi bola besi ini. Oh, ini bola besi. Bola besi ini beratnya itu 650 sampai 700 apa 800 gram. 800 gram. Jadi 650 itu untuk yang junior. Oh. Itu ada junior, ada bola junior dia lebih kecil, ada bola senior. Nah, diameternya ini dia kalau rata-ratanya itu 7,05 cm sampai 8 cm. Oh gitu. Jadi 7 sampai 8 cm lah gampangnya. Iya. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri kita pakai 7,2 cm. 7,2 cm. Atau 72 mili. 72 mili. Nah, gitu. Jadi beratnya ini kita biasa pakai 680, 690. Oke. Jadi ini tadi balls tadi ya? Balls ya, bola. Bosi. Ya. Biasanya kalau di Indonesia bosi. Bola besi. Bosi. Indonesia sukanya nyingkat-nyingkat, Bang. Jadi ini bola besi. Iya, oh begitu ya. Ada lagi jack. Jack itu bola semacam kayak fiber ya? Iya, jadi ada bola kayu dia dari kayu atau dari sintetis. Oke. Jadi kita akan mendekatkan ke jack itu nanti. Oh, tugasnya bola bosi ini. Bosi itu mendekatkan ke jack itu. Ke jack itu. Yan, pinjam jack coba Yan, sebentar Yan. Nah, jadi ini jack ini. Nah ini jadi jack kita mendekatkan ke bola kecil ini bang. Oke. Kalau di luar negeri dibilangnya jack, kalau di Indonesia bola kayu karena dibuatnya dari kayu. Nah, jadi pokoknya kita mendekatkan ini ke sini aja. Tugasnya yang paling dekat dia yang menang. Kalau ukuran boka sendiri? Ukuran boka ini ada 3 cm bang. 3 cm. Sama semua nasional sama. Ini ada standarnya. Dan ini semua udah standar. Standarnya. Ya 30 mili atau 3 cm. Oke, jadi tugasnya mendekatkan bosi ini, mendekatkan boka. Gitu. Jadi tim yang lain juga boleh menjauhkan bola ini, boleh ya? Jadi misalkan nih bola kita udah deket gini nih, kita pikir dia kita nggak bisa deketin lagi, kita tembak aja bolanya. Oh, menjauh. Ya kalau di Indonesia dulu kayak main gundu bang. Main gundu ya. Bedanya ini dilempar ya. Benar, ini dilempar. Wah gundu disentil. Gitu. Kalau Pak Hasan sendiri berkecimpung di petang sendiri itu udah berapa lama sih Pak Hasan? Saya sendiri itu dari 2012 akhir. 2012. Pada saat masuk Indonesia 2011, 2012 Pak Hasan udah menekuni nih. Ya, karena kebetulan 2011 itu masuk di UNJ, Pak. Saya kuliah di UNJ dan di UNJ udah ada, jadi saya coba nih olahraga baru nih. Mungkin peluang yang bagus nih kita untuk berkarir di cabur ini. Kebetulan saya di UNJ itu jurusan Fakultas Olahraga. Jadi semua cabur ada di sana dan saya lihat petang kok kelihatannya gampang nih mainnya nih. Mudah ya. Masih ada prospek untuk kita berkarir di petang. Ya menekuni itu. Setelah itu saya bermain jadi atlet. Sempat juga ke Malaysia saya sempat ke Malaysia untuk bertanding. Cuma memang nggak juara dan kebetulan memang udah kerja juga jadi porsi latihannya tuh nggak maksimal. Saya diarahin sama dosen saya namanya Prof Ramdan itu untuk jadi wasit. Oh, referee. Jadi 2015 saya ngambil lisensi nasional, wasit nasional. Alhamdulillah lulus. Untuk petang ini. Untuk petang. Oh, ada lisensi nasional ya? Ada dan selanjutnya saya lanjut ke lisensi Asia, Bang. Lisensi Asia. 2017 itu di Kamboja. Saya ngambil di Kamboja lisensi Asia, alhamdulillah lulus juga. Alhamdulillah ya. Selanjutnya saya ngambil lagi lanjutannya itu di Thailand.
Oh, Thailand. Di Apa tuh, Thailand. untuk apa tuh? Lisensi Asia yang baru. Soalnya Yang baru. federasi lama itu sudah tidak aktif. Oke. Jadi kita pindah federasi ke yang baru. Oh. Di bawah naungan FIPGP namanya, Bang. Oh, kalau untuk Asia FIG apa? Asia itu ABSC. Oh, Asia Asian ABSC. Ball Sport Confederation. Oke. Dunianya itu FIPGP. Oh, ini udah sampai dunia ya? Sampai dunia udah ada. Oke. Kita udah ada kejuaraan dunia, Bang. Oh, udah kejuaraan dunianya ya? Dan kemungkinan nanti di Olimpiade itu dipertandingkan sebagai cabur eksebisi. Eksebisi. Kan akan bertanding di Paris nanti kan? Oh, Paris. Iya, Di iya, iya. Prancis. Nah, itu eksebisi. Nah, karena cabur ini dari Prancis, kemungkinan akan dieksebisikan di Prancis nanti di Paris. Oke. Nah, jadi saya ngambil lisensi Asia kedua saya di Thailand waktu itu 2020 kalau nggak salah. Berarti sudah pernah menjadi referee wasit Di di SEA Games SEA terakhir, Games? Bang. Oh, pernah jadi SEA Games, wasit di di SEA Games? Kamboja. Di Kamboja? Betul. Oh. Terakhir saya jadi wasit internasional itu di SEA Games Kamboja. SEA Games Kamboja ya? Mari. Wah, luar biasa ya Jadi, pengalamannya aduh, ya. luar biasa, Bang. Memang untuk bagi teman-teman yang masih muda ya, istilahnya untuk segala umur lah ya. Ya, Jadi betul. masih banyak kesempatan di olahraga petang ini. Wah, Pak, banyak ya. banget, Bang. Banyak Kesempatan banget. ya kan. Banyak banget. Tekuni karena mudah sih lihat, maksudnya happy juga ya ini Happy olahraganya banget, gitu ya. santai. Santai olahraganya ya. Kalau di luar sendiri, Bang, dia mainnya itu santai di pinggir Santai, pantai. di pantai. Oke, Gitu oke. kan, sambil menikmati pemandangan kayak gitu. Wah, Oh, iya, iya, iya. gitu. Kalau untuk ukuran lapangan sendiri nih Pak Hasan nih, kayak di sini kan ada kayak semacam persegi panjang ya. Oh iya, Untuk betul. ukurannya gimana sih Pak Hasan untuk aturannya? Jadi kalau ukuran yang standar daerah itu dia 3 kali 12 meter aja, Bang. 3 kali 12 meter. 3 kali 12 meter untuk dasarnya itu yang bisa konblok, Oh, coran, bisa. paving block bisa, terus tanah bisa, Oh, terus gitu. aspal bisa, dilapisi pasir sedikit, kerikil di atasnya. Oh. Nah, kerikilnya seperti ini, kerikil-kerikil gini Iya, aja nih, iya, Bang. iya, 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 iya. Untuk Kerikil-kerikil meredam gini. kali fungsinya. Nah, ya? untuk meredam supaya bolanya tidak terlalu laju. Iya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk nasional sendiri dia 4 kali 15. 4 kali 15. Udah itu aja, Bang. Lebih beda sedikit ya. Beda 1 meter aja. Dari nasional ke tingkat dunia juga sama. Untuk Dunia ukurannya? juga sama, 4 kali 15. 4 kali 15. Oke, Pak Hasan. Kita sudah ngomongin masalah aturan itu sendiri ya. Kalau untuk Pak Hasan menilai prospek petang di Indonesia itu seperti apa, Pak Hasan? Baik, jadi kalau bercerita sedikit tentang petang Indonesia nih, Bang, ya. Indonesia itu terakhir dapat medali itu medali perak di SEA Games, Bang. Perak SEA Games di Ya, di Singapura. Singapura. Di nomor shooting woman. Oh, shooting woman. Shooting woman itu terakhir, individu. individu. Terakhir dia aja dapat 1. Oke. Setelah itu kita ikut beberapa edisi SEA Games nggak pernah dapat. Belum pernah dapat ya. Cuma terakhir kemarin 2023 tahun ini kemarin bulan kemarin itu kita Indonesia mengikuti event Asian Championship Oh, Asian di Championship. Kuala Lumpur. Oh, ada juga itu. Ada juga, dan Indonesia ada mendapatkan medali perunggu di sana. Oh, perunggu. Jadi untuk Indonesia sendiri peluang ke depannya itu luar biasa. Luar terbuka, biasa ya. Prospeknya karena masih bagus ya? masih bagus. Oke. Gitu. Jadi mungkin event SEA Games selanjutnya nanti mungkin Indonesia bisa menyumbangkan medali. Amin, mudah-mudahan Petang, dari petang. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, kalau untuk Pak Hasan sendiri nih, kebetulan Pak Hasan orang Banten nih, ya orang Tangerang lah ya, Ya, Kabupaten Tangerang nih. Di Kabupaten Tangerang, Pak Hasan untuk melatih mendidik ya untuk yang muda-muda ini. Saya lihat di sini juga ada banyak piala nih Pak Hasan nih. Kira-kira medali. untuk apa sih ini? Maksudnya dapat dari mana aja sih Pak Hasan ini pialanya? Jadi ada kita sendiri untuk Banten atau Kabupaten Tangerang itu udah banyak banget, Bang, ngasih Banyak ya? prestasi. Betul. Kita itu dari Porprov kemarin. Ini kita dapat medali Porprov. Dapat medali 2 emas di Porprov Oh, 2 kemarin. 2 emas. emas kita Kabupaten Tangerang. Terus di Kejurnas terakhir Kejurnas. di Cilegon, di pelaksanaan di Banten kebetulan. Iya, Cilegon kejuaraan nasional itu diikuti 26 provinsi kalau nggak salah. Kita dapat medali emas di Medali nomor double mix. Double mix. Double mix. Oh, luar biasa. Ini piagamnya banyak sekali Banyak nih. banget, Bang. Teman-teman bisa ngeliat nih ini. Waduh. Luar biasa teman-teman yang di belakang ini latihannya luar biasa ya. Gitu. Terus terakhir kemarin yang paling baru itu kita terakhir dari Jambi. Oh, dari Jambi. Apa Kejurnas tuh? mahasiswa. Kejurnas mahasiswa. Kebetulan memang atlet Kabupaten Tangerang ini banyak yang di mahasiswa Oke. statusnya, dan oke. mereka ikut Kejurnas di Jambi. Kita dapat 4 medali perunggu. 4 medali 4 medali perunggu dari 9 nomor yang dari 9 dipertandingkan. nomor. Nah, kalau untuk kan pasan di sini, mungkin kalau misalnya olahraga seperti sepak bola atau basket itu kan berawal dari klub-klub masing-masing daerah ya gitu. betul. Kalau untuk petang sendiri, apakah klub sendiri ataukah untuk pemerintah daerahnya, Pak Hasan? Jadi kalau di petang itu kita udah bagus, Bang, ya, khususnya di Kabupaten Tangerang itu kita udah ada beberapa klub. Oh, ada Dan beberapa klub. Udah ada beberapa klub. Salah satunya klub kita itu namanya Spartan United, Bang. Oh, ini ada namanya Sepatan itu. Oh, saya baru tahu. Jadi
Kita tuh bikin klub namanya Spartan Spartan United. Dan United. itu kita udah keluar kemana-mana, ke Bali, ke Surabaya, oke. ke Jogja, ke mana-mana tuh nama Spartan United udah harum lah gitu. Iya, Dikenal lah dikenal. sama para pecinta petang di Indonesia. Spartan United ya. Dan kalau misalkan di bawah naungan KONI kita ada namanya FOPI Bang, namanya Federasi Olahraga Petang Indonesia Kabupaten Tangerang. Itu ketuanya itu Pak Enjang. Dia posisi di Jayanti. Oh, di Jayanti. Itu khusus untuk Kabupaten Tangerang. Jadi kita klub-klub ini di bawah naungan FOPI Kabupaten Tangerang. Kalau di FOPI itu ada beberapa banyak klub, Pak? Kalau terakhir info terbaru itu kalau nggak salah ada 6 atau 7 klub 6-7 di bawah naungan FOPI Kabupaten Tangerang. Berarti masih banyak peluang ya di situ, Bang? Banyak banget. Pahasan masih, jadi istilahnya masih buat temen-temen ya, istilahnya mau ikut gabung latihan untuk prospek suatu mencari kegiatan olahraga yang positif ya, Pahasan ya. Itu di petang itu sangat prospek menurut saya ya. Karena di petang sendiri besok kemarin kita di Porprov di Kota Tangerang terakhir Bang 2022 itu kita dipertandingkan petang. Dan kemungkinan besar di Tangsel nanti, di Tangsel itu dipertandingkan lagi petang. Oh, dipertandingkan lagi di Porprov. Jadi luar biasa sekali gitu. Teman-teman ini dapat medali dari Porprov itu banyak, Bang. Dan itu dapat bonus dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Wah, alhamdulillah ya. Satu medali emas itu ada yang dapat 15 juta, ada yang 20 juta. Oke. Jadi olahraga ini selain memang untuk bisa kita sehat, tapi juga bisa menghasilkan. Nanti ada namanya program jangka panjang itu digaji tiap bulan, Bang. Oh, ada gaji dari pemerintah daerah? Iya. 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Kalau kita masuk ke program Tangerang Gemilang namanya. Oh, Tangerang Gemilang. Jadi dia atlet yang dipersiapkan untuk bertanding di Porprov. Oh, di Porprov. Khusus untuk arahnya ke Porprov ya. Oke. Jadi Pak Hasan sudah berkecimpung dari 2012 akhir ya tadi gitu. Nah, saya mau tanya itu Pak Hasan, sampai saat ini kesulitan-kesulitan Pak Hasan dalam mengarungi petang ini apa sih Pak Hasan nih? Jadi beberapa kesulitan yang paling mencolok sih petang ini masih kurang memasyarakat. Iya. Gitu Bang. Jadi karena orang ini kita nanya ke temen nih, tahu nggak olahraga petang? Nggak tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi mungkin memang kita kendalanya di situ yang pertama, jadi kurang memasyarakat. Padahal kita sudah maksimal banget memasyarakatkan gitu. Kita ada banyak event, kejuaraan. Cuma memang karena terlihat sepele Bang kejuaraan permainannya, jadi orang mikirnya olahraga apa sih itu? Padahal kalau kita tekunin itu enjoy banget. Itu mungkin lebih ke hobi ya, enak ya, bisa jadikan hobi ya, lebih santai. Rekreasi malah. Bener ya. Gitu. Dan yang kedua itu terkait alat. Jadi karena ini olahraga dari luar, dari Prancis tadi, jadi distributor alatnya itu baru dari Prancis dan Thailand. Oh. Jadi kita kalau mau beli barang itu kadang harus inden. Inden ya? Inden, nggak bisa langsung beli. Harus ada. Jadi kita inden dulu, didatangkan dari luar negeri, kita impor, baru kita bisa gunakan. Jadi karena kita belum ada yang produksi lokal. Nggak ada produksi lokal ya? Produksi lokal. Sebenarnya masih banyak sekali PR itu tadi ya, untuk khususnya untuk alat petang itu sendiri ya. Gitu ya. Itu untuk kesulitan-kesulitannya ya. Untuk pengalaman Pak Hasan selama untuk bermain atau berlatih atau sebagai wasit, ada nggak sih kejadian-kejadian yang unik dari Pak Hasan yang Pak Hasan alami selama ini gitu? Oh, ada Bang. Banyak kejadian-kejadian unik itu. Salah satunya itu kemarin itu kita di Bekapon, namanya Bekapon, babak kualifikasi PON untuk menuju Aceh. Itu ada kejadian, jadi bolanya itu udah keluar Bang. Jadi di petang ini di wasit khususnya Bang. Kita unik, kalau di bola satu pertandingan, satu lapangan, wasitnya ada 2. Ada 3. Satu di wasit utama, 2 hakim garis. Kalau di petang beda Bang. Satu wasit megang 4 lapangan. Satu wasit megang 4 lapangan. Berbarengan waktunya. Bisa begitu ya? Nah, itu hebatnya jadi wasit petang. Jadi kita harus bisa memperhatikan 4 lapangan. Pakai 2 mata. Itu. Nah, kejadiannya kita lagi merhatiin lapangan 1 nih Bang. Ternyata di lapangan 4 ada kejadian bola itu keluar. Keluar lapangan, masuk lagi ke dalam. Bolanya tuh kayak back spin gitu gini. Ya, ada spin, masuk. Nah, komplain, berantem, hampir mau berantem gitu. Nah, tapi kita sebagai wasit harus memutuskan. Nah, kita putuskan, ya udah, bola ini kita putuskan ada di dalam. Karena wasit nggak ngelihat, posisi terakhir bola ada di dalam. Terserah pemain mau berantem mau apa kan. Memang harus diputuskan oleh wasit. Nah, itulah uniknya Bang. Tapi memang regulasi itu mengatur itu. Jadi satu wasit untuk 4 lapangan itu, Pak Hasan. Jadi kalau di Indonesia maksimal 4 lapangan. Oh, maksimal 4 lapangan. Tapi kalau udah babak-babak semifinal, final itu 1 lapangan 1 wasit. Oh, apakah nggak ada regulasi yang mengatur untuk masalah wasit 1 lapangan 1 wasit? Nah, jadi gini Bang. Di petang ini beda. Uniknya apa? Di petang itu ada olahraga kejujuran.
Oh, Dari trust awal doktrin kita olahraga kejujuran. Trust ya. Jadi kita trust satu sama lain tuh Iya, nggak ada yang iya, saling iya. mencurangi gitu. Iya, Jadi iya, kita dikasih iya. meteran, kalau jaraknya mau ukur sendiri. Oh gitu. Memang itu udah kewajiban pemain ukur sendiri, Bang. Ukur sendiri. Ukur sendiri. Jadi wasit itu cuma menentukan hal-hal kritis. Oh. Gitu. Makanya di aturan sendiri nggak ada yang menentukan satu wasit satu lapangan, tuh nggak ada. Nggak ada ya. Tapi di Indonesia kita breakdown satu wasit maksimal 4 lapangan. Maksudnya 4 lapangan. Kita harus jujur sebagai pemain. Oke. Jadi petang itu uniknya ini adalah olahraga kejujuran. Jangan nggak jujur. Nggak jujur. Mengajarkan selain olahraga juga untuk kejujuran juga. Karena dia ngukur sendiri, pakai meteran sendiri, itu udah harus pemain yang ngukur. Dia nggak boleh bohong ke temennya. Oke. Nah, kalau dia ketahuan bohong, kita kasih kartu sebagai wasit. Baik di nasional maupun internasional juga sama. Nah, tapi kalau misalkan event-event yang sudah levelnya besar seperti PON, itu satu lapangan satu wasit. Oh, satu lapangan satu wasit. Karena memang sumber daya wasitnya cukup. Tapi kalau open turnamen, Bang, itu pesertanya banyak, lapangannya banyak, wasitnya sedikit, gitu kan. Tapi kalau di PON, kita punya ada 6 apa 8 lapangan misalkan. Wasitnya ada 8. Ada 8. Karena memang dibiayai sama pemerintah. Tapi kalau open turnamen, nah itu beda lagi, Bang. Oh, jadi begitu ya. Berarti teman-teman masih banyak prospek nih, baik dari segi pemain, pelatih, wasit, ya kan? Jadi memang buat teman-teman yang istilahnya kira-kira pengen berolahraga dan melatih kejujuran juga, ya. Bisa di petang ini ya. Jadi memang olahraganya cukup unik ya, dengan melempar sebuah bola besi itu kan menuju untuk ke boka kayu ini. Asik teman-teman, boken bisa nanti teman-teman bisa pelajari. Mungkin kalau nanti di link deskripsi akan saya tuliskan ya. Mungkin teman-teman mau belajar atau pengen mengetahui petang secara khusus ya kan. Nanti bisa dihubungi ke Sepatan United lah. Sepatan United. Nanti ada di Puri Tamarin ini. Puri Tamarin ya. Nanti ada alamatnya saya diskusikan. Mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung ke Pak Hasan bagi teman-teman yang mau berminat ya. Prospeknya banyak Pak Hasan ya. Untuk menjadi sebuah pemain, wasit, pelatih. Oke. Nah, untuk Pak Hasan sendiri nih, untuk dari anak-anak nih mungkin ada sekitar kelompok usia ya, mungkin masih kuliah mungkin ya. Untuk dari teman-teman sendiri, kesulitan Pak Hasan untuk menerapkan olahraga ini ke mereka untuk disiplin itu bagaimana sih Pak Hasan? Jadi sebenarnya gini, Pak, khususnya di Banten. Yang kendala terbesar kita itu kita kekurangan sumber daya atlet junior. Oh, atlet junior. Under 17. Di bawah 17 tahun kita kekurangan. Jadi kalau untuk level nasional kita walaupun nggak mentereng banget prestasi kita, tapi kita setiap ada event nasional kita pasti dapat medali. Level senior. Tapi kalau di junior ini kita regenerasi kita yang agak kurang. Nah, ini salah satu PR juga, dan kita akan masuk ke sekolah-sekolah, Bang. Jadi target saya itu nanti saya akan masuk ke sekolah-sekolah dari SMP SMA untuk mendidik atlet-atlet yang baru nih. Under 17 itu ya. Under 17 ini. Supaya kita terus beregenerasi. Karena kan kalau junior itu kan memang ada batasan usia, nggak mungkin atlet itu terus yang main. Setelah dia lewat 17 tahun dia nggak bisa main. Kalau untuk Popi sendiri di Pemprov ada berapa Pemprov sampai sekarang berdiri? Di Banten atau di Indonesia? Di Indonesia kurang lebih ada 27 atau 28. 27 atau 28. Hampir seluruhnya ya. Udah banyak juga ya. Udah banyak banget. Banyak atlet-atlet ya. Jadi memang dari 2011 khususnya itu kan udah masuk ke Indonesia ya, mulai berkembang gitu. 2013 lah mulai berkembang itu, Bang. 2013. Jadi teman-teman juga nih mungkin bisa di search ya, itu tentang petang itu apa, mungkin mau berlatih. Khususnya di Kabupaten Tangerang, di sini kebetulan di Puri Tamarin ini ada klub Sepatan United. Mungkin teman-teman bisa mau gabung ya kan, mempelajari dari nol ya kan. Karena kesempatan atlet di petang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa banget. Sangat luar biasa. Nanti setelah dari berjenjang jadi atlet, mungkin nanti bisa ke referee atau ke pelatih coach ya, pasannya gitu. Untuk sedikit pertanyaan, kalau untuk harapan Pak Hasan nih, ke depan, terutama di olahraga petang sendiri di kabupaten atau di nasional, seperti apa sih Pak Hasan? Jadi mungkin harapan saya sih ini, karena jujur di petang itu perhatian pemerintah itu agak kurang, Bang. Karena tadi mungkin olahraga ini belum populer. Jadi harapan saya tuh dari pemerintah itu ada perhatian lebih untuk cabur ini, karena memang bisa dibilang cabur ini mungkin akan kedepannya bisa menjadi mendulang medali untuk Indonesia nantinya. Untuk Indonesia. Apalagi di Banten ini bisa mendulang medali untuk Banten di PON nanti. Khususnya Banten ya, Pak Hasan ya. Nanti. Gitu. Kalau internasional udah ada kejuaraan dunianya? Udah ada ya. Nah, nanti 2023 ini ada kejuaraan dunia nanti di Thailand. Oh, di Thailand. Di Thailand ada kejuaraan dunia November. Bulan depan. Kalau peta kekuatan sendiri nih, selain Indonesia nih, peta kekuatan ini, kira-kira nih untuk petang ini yang istilahnya master dari negara mana sih? Kira-kira perlu jadi diwaspadai?
kalau misalkan petang itu Bang, di Asia sendiri itu dikuasai oleh Thailand Bang. Oh, Thailand. Kenapa bisa dikuasai Thailand Bang? Thailand ya, Mas. Karena Thailand itu dulu Prancis lama di Thailand. Oh. Jadi Prancis dulu zaman dulunya lama di Thailand. Diajarin lah tuh penduduk-penduduk lokalnya untuk bermain olahraga ini. Petang itu. Nah, kalau kita kan sama Belanda nih Bang. Iya, beda. Nah, kalau di Thailand sendiri dia diajarin petang dari dulu. Nah, jadi Thailand ini sudah nembus juara dunia. Juara dunia. Ada juara dunianya. Tapi kalau untuk dunia sendiri ada banyak. Dia ada dari Prancis, itu bagus. Dari Itali juga bagus. Madagaskar. Kalau di Asia memang didominasi oleh Thailand. Di Asia ya, bukan di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara apalagi Bang. Asia Tenggara ya. Di Asia aja Thailand udah nguasain apalagi Asia Tenggara. Kemarin di SEA Games, kemarin di Kamboja itu dia juara umum. Berapa medali? Kalau nggak salah 6. 6. Oh, jadi memenangkan dari 11, 6 menguasai Thailand. Oke. Jadi Thailand itu benar-benar luar biasa lah. Kalau di Asia Tenggara itu udah dikuasai. Ya, berarti memang ini kesempatan buat teman-teman, buat istilahnya mungkin juga untuk ya istilahnya pemerintah daerah ya, istilahnya mau supportnya gitu kan. Karena memang petak sendiri banyak istilahnya kesempatan chance ya olahraga yang kita bisa medali ya untuk pundi-pundi medali. Dan ingat ini olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas Bang ya. Benar, kejujuran. Kejujuran itu sendiri gitu kan. Saya juga mungkin baru paham nih petang itu apa sih begitu kan. Oke. Untuk pesan-pesan terakhir nih dari Pak Hasan buat generasi muda akan olahraga petang ini seperti apa Pak Hasan, mungkin dari jadi buat teman-teman yang masih muda nih, daripada waktunya habis untuk bermain HP, bermain gadget, coba kita ayo keluar ruangan, kita berolahraga, yang mana olahraga itu masih menjanjikan kita untuk berprestasi. Gitu. Jadi janganlah kita di dalam rumah terus megang gadget terlalu lama, jadi kita sampai lupa bahwa di luar ruangan itu banyak aktivitas positif yang bisa kita dapatkan, kita manfaatkan gitu untuk mengejar prestasi kita. Karena jujur kalau kita berprestasi, kita nanti untuk melanjutkan karir kita ke depan lebih mudah. Contoh kita SMP, kita punya juara di level SMP. Kita bisa pakai sertifikatnya untuk masuk SMA. Di SMA kita juara. Juara junior. Kita bisa gunakan untuk masuk universitas. Gitu. Jadi benar-benar jenjang untuk pendidikannya itu juga bagus. Jadi dan untuk orang tua di rumah itu jangan berpikir bahwa akademik Bang. Jadi bahwa ada kesempatan di luar akademik, bahwa kita bisa mengeksplor anak-anak kita untuk mencoba kegiatan baru dan itu bisa berprestasi dan itu bisa menjamin kita untuk kuliah. Karena jujur banyak di atlet-atlet saya ini mendapatkan beasiswa Bang. Oh, ada ya? Dari petang ini. Sebagian besar ini 100% malah. Yang sekarang latihan ini mendapat beasiswa semua. Dari petang, dari prestasi petang. Jadi teman-teman mereka ini kuliah nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali, tinggal datang, pulang pergi. Nah, kebetulan udah ada 2 orang yang akan lulus nanti bulan November nanti. Jadi sekali lagi buat orang tua juga bahwa selain akademik kita bisa untuk mengarahkan anak kita ke jalur-jalur non akademik seperti cabang olahraga, seni tari dan lain sebagainya. Dan itu memang menjanjikan untuk kita bisa mendapatkan beasiswa. Seperti itu sih Bang. Kan jadi memang buat teman-teman ya, buat adik-adik terutama ya. Jadi masih banyak prospek, benar kata Pak Hasan itu, kita memang ya kita bisa main keluar, kitanya bisa bergerak ya Pak Hasan ya. Jadi kita bisa mempelajari ini petang khususnya olahraga ya untuk mendulang prestasi ya Pak Hasan ya. Karena mempermudah kita juga untuk jenjang pendidikan atau nanti untuk jenjang karir kita nanti ke depannya. Oke Pak Hasan, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hasan. Mudah-mudahan yang dipimpin Pak Hasan ini khususnya Sepatan United ya bisa berkembang Pak Hasan ke tingkat nasional. Oke, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Widi. Oke, terima kasih sama-sama. Oke teman-teman, makasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.